Dan pas Bu Ulfa ini bangun sekitar setengah 12 malam, Bu Ulfa ini melihat Mia sedang berdiri menatapnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Mereka melihat Mia yang sedang membungkuk dan kepalanya masuk ke dalam air. Mia ini diincar dan ingin dijadikan tumbal oleh seorang wanita. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nova Pustika Sari. So, di video kali ini, aku mau membawakan sebuah cerita horor yang dialami oleh seorang anak kecil yang hampir aja menjadi tumbal dari seseorang. So, gimana kelanjutannya? Apakah anak kecil ini bisa selamat? Dan siapakah kira-kira yang ingin menumbalkan anak kecil ini? So, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan dari cerita ini, tonton videonya sampai habis ya! Jadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2010 yang dialami oleh seorang anak kecil bernama Mia, yang saat itu Mia ini masih berusia 2 tahun. Mia dan keluarganya ini tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Nah, saat itu Mia ini tinggal bersama ibunya yang bernama Ibu Ulfah dan juga neneknya yang bernama Nenek Mina. Sedangkan ayah Mia ini bekerja merantau di Kalimantan. Setiap pagi, Ibu Ulfah dan juga Nenek Minah ini berjualan bubur dan juga aneka sayur matang di depan rumah. Jadi setiap hari, sekitar pukul 3 pagi, mereka berdua ini sudah sibuk untuk menyiapkan dagangan mereka. Karena mereka mulai berjualan sejak pukul 6 pagi. Seperti anak kecil pada umumnya, Mia ini juga biasanya rewel dan menangis ketika bangun tidur. Nah, kalau sudah begitu, biasanya Bu Ulfa ini akan memangku Mia sambil melayani pembeli yang datang. Biasanya, Mia ini sudah bangun sejak pukul 6 pagi. Tapi suatu hari, ketika masih sibuk berjualan, Ibu Ulfa ini menyadari kok tumben udah jam segini si Mia belum bangun. Dan saat itu sudah pukul setengah 8 pagi, yang nggak biasanya banget si Mia ini belum bangun. Dan ketika Bu Ulfa ingin mengecek Mia ke kamar, tiba-tiba Bu Ulfa ini melihat Mia sudah bangun dari kasurnya dan sedang berdiri di depan jendela. Hal ini tentu saja cukup janggal, karena biasanya Mia ini selalu menangis ketika bangun tidur. Tapi pagi itu, Mia sudah bangun tapi tidak menangis, bahkan tidak memanggil ibunya. Mia yang berdiri di depan jendela itu juga seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun karena Bu Ulfa ini tidak melihat ada siapapun di depan jendela, Ibu Ulfa pun langsung menggendong Mia dan bertanya, "Loh, Mia sudah bangun? Tumben pagi ini nggak nangis? Udah besar ya anak ibu, bangun tidur nggak nangis?" Mia pun hanya tersenyum sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Padahal di sana, Bu Ulfa ini tidak melihat siapapun. Nah, saat itu Mia ini juga sudah mulai bisa berbicara. Mia mengatakan bahwa di sana ada seorang kakak yang tadi membangunkannya. Menyadari akan keanehan-keanehan itu, Bu Ulfa langsung menggendong Mia dan mengajak Mia keluar rumah. Pada saat itu sebenarnya Bu Ulfa ini belum berpikir aneh-aneh. Bu Ulfa mengira bahwa mungkin aja si Ulfa ini hanya mengigau saja. Namun ternyata setelah kejadian pagi itu terjadi banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Bu Ulfa ini sering melihat Mia sedang bermain sendirian, tapi seakan-akan Mia ini sedang bermain dengan seseorang. Mia ini juga sering menghilang, yang tadinya hanya bermain di dalam rumah, tiba-tiba Mia ini nggak ada, dan ketika dicari, Mia ini sudah berada di belakang rumah. Mia mengatakan bahwa dia diajak bermain oleh seorang kakak ke belakang rumah. Mendengar jawaban Mia itu, Bu Ulfah pun mulai merasa khawatir dan lebih menjaga Mia. Berbagai kejadian aneh pun terus terjadi selama beberapa hari. Mia ini sering berdiri melamun di pojok ruangan. Mia juga kadang berbicara meracau tidak jelas. Bahkan yang lebih anehnya lagi, Mia ini sering menangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Menyadari ada keanehan-keanehan yang terjadi pada cucunya, Nenek Mina menyarankan kepada Ibu Ulfah agar membawa Mia ke tempat Pak Haris. Pak Haris ini adalah seorang ulama atau kiai di desa mereka. Nek Mina mengatakan, "Dok, coba kamu bawa Mia ke tempatnya Pak Haris. Soalnya ibu merasa memang ada sesuatu yang aneh yang mengganggu Mia. Ibu takut kalau terjadi apa-apa dengan Mia." Mendengar saran dari ibunya, Bu Ulfah pun mengiyakan dan berencana untuk membawa Mia ke tempat Pak Haris keesokan harinya. Bu Ulfah pun mengatakan, "Iya Bu, besok pagi aku akan membawa Mia ke tempat Pak Haris. Aku juga merasa akhir-akhir ini ada yang aneh dengan Mia." Nek Mina pun menjawab, "Iya Nduk, cepat kamu bawa ke sana. Lebih cepat lebih baik."
Kemudian keesokan paginya, setelah selesai berjualan sekitar pukul 10 pagi, Bu Ulfah membawa Mia ke rumah Pak Haris. Dan alhamdulillahnya, pagi itu Pak Haris sedang ada di rumah. Setelah itu, Bu Ulfah pun menceritakan kepada Pak Haris tentang keanehan-keanehan yang dia rasakan tentang Mia. Mulai Mia yang sering hilang dan ditemukan di belakang rumah, Mia yang sering menangis tanpa mengeluarkan air mata, sering terbangun saat tidur, dan berbicara meracau, dan berbagai keanehan-keanehan lainnya. Pokoknya dari awal sampai akhir, Bu Ulfa ini ceritakan semuanya kepada Pak Haris. Dan sebenarnya tadi malam itu, Bu Ulfa juga mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Bu Ulfa ini juga menceritakan kepada Pak Haris bahwa tadi malam sekitar pukul setengah 12 malam, ketika Bu Ulfa ini terbangun, dia melihat Mia sedang berdiri di sampingnya sambil menatap Bu Ulfa dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kalian kebayang nggak sih ketika kalian bangun, tiba-tiba anak kalian berdiri di samping kalian tidur sambil menatap kalian kayak dimana biasanya anak kalian itu nggak melakukan itu. Pastinya kaget banget kan? Nah, itu juga yang dialami sama Bu Lufah. Bu Lufah mengatakan, saat itu saya benar-benar takut banget, Pak. Melihat kondisi Mia yang seperti itu. Saya juga sempat mematung beberapa saat. Bu Lufah pun melanjutkan lagi ceritanya. Setelah saya mematung beberapa saat itu, saya seperti tersadar. Saya langsung beristighfar dan menepuk-nepuk bahu Mia. Tiba-tiba, Mia terjatuh dan kembali tertidur seolah tidak terjadi apa-apa. Di situ Bu Ulfa benar-benar takut, bingung, pokoknya campur aduk banget. Mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Bu Ulfa, Pak Haris hanya mengangguk-ngangguk sambil menatap ke arah Mia. Pak Haris hanya mengatakan bahwa memang benar ada sesosok jin yang sedang mengganggu Mia. Dan jika dibiarkan terlalu lama, ini akan berbahaya untuk Mia. Nah, Mia yang diliatin aja sama Pak Haris tadi, tiba-tiba menangis seperti ketakutan. Padahal biasanya tidak takut ketika bertemu Pak Haris, karena selain mereka tetanggaan, Mia ini juga sering ke masjid ikut TPA bersama anak-anak lainnya, di mana TPA itu juga diampu oleh Pak Haris. Jadi Pak Haris ini bukanlah orang asing bagi Mia. Tapi saat itu, Mia benar-benar ketakutan melihat Pak Haris, seolah Mia ini belum pernah bertemu dengan Pak Haris. Setelah itu, Pak Haris pun membacakan doa dan mengusapkan tangannya ke kepala Mia. Pak Haris pun juga memberikan sebotol air mineral dan juga sebungkus garam kepada Ibu Ulfa. Pak Haris berpesan agar air ini diminumkan ke Mia dan setengahnya lagi digunakan untuk mandi. Nah, untuk garamnya ini dicampurkan ke air yang digunakan untuk mandi Mia dan sisanya ditaburkan ke sekeliling rumah. Nah, sesampainya di rumah, Bu Ulfa pun langsung melakukan apa yang tadi diinstruksikan oleh Pak Haris. Bu Ulfa mulai meminumkan air mineral tadi kepada Mia. Ketika Bu Ulfa ini memberikan air itu kepada Mia, Mia ini terus menolak dan enggan untuk menelan air itu. Ketika udah diminumkan sedikit, pasti Mia muntahkan lagi. Dikasih lagi, pasti dimuntahkan lagi. Gitu terus pokoknya. Melihat kondisi cucunya seperti itu, Nek Minah pun menyarankan kepada Ibu Ulfah untuk membacakan Al-Fatihah dan juga sholawat dan ditiupkan ke ubun-ubun Mia. Nah, alhamdulillahnya setelah Bu Ulfah melakukan apa yang disarankan oleh Nek Minah tadi, sedikit demi sedikit Mia mau meminum air tersebut. Di situ Bu Ulfa ini sudah mulai lega. Alhamdulillah ya Bu, Mia sudah mau minum air yang diberikan oleh Pak Haris ini. Semoga setelah ini Mia nggak diganggu oleh makhluk itu lagi, kata Bu Ulfa. Kalian ingat kan pesan dari Pak Haris tadi? Setengah airnya diminumkan ke Mia dan setengahnya lagi digunakan untuk mandi. Nah, sore harinya, ketika Bu Mia ini akan memandikan Mia, Bu Ulfa ini hendak mengambil sisa air yang tadi. Bu Ulfa ingat banget, dia meletakkan sisa air tadi di meja ruang tamu dekat TV. Namun, ketika Bu Ulfa ini hendak mengambilnya, botol itu tiba-tiba nggak ada. Bu Ulfa pun bingung dan menanyakan kepada Nek Minah, Bu, Ibu lihat nggak sisa air di botol mineral tadi? Tadi aku ingat banget, setelah diminumkan ke Mia, aku taruh botolnya di meja ini, sambil nunjuk ke arah mejanya. Nek Minah pun menjawab, enggak Dok, Ibu nggak lihat, Ibu juga nggak mindahin botolnya kemana-mana, mungkin kamu lupa naruh aja kali, coba diingat-ingat dulu. Nah, ketika sedang kebingungan mencari botol tersebut, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan teriakan Mia. Nah, ini aku kasih gambaran dulu ya, denah kamar mandi mereka. Jadi, kamar mandi mereka itu terpisah dari bangunan utama. Jadi, seperti yang kalian lihat, kamar mandi mereka itu berada di luar rumah, namun masih tetap tertutup gitu loh guys. Yang ada gentengnya hanya di bagian pinggir-pinggir, jadi yang nggak ada gentengnya itu cuma di bagian tengahnya aja.
Paham kan? Nah, biasanya Mia ini kalau mandi emang nggak di dalam kamar mandi, tapi di bagian luar yang biasa digunakan untuk mencuci piring dan juga mencuci baju. Jadi, posisinya itu Mia udah siap-siap nunggu di kamar mandi. Sedangkan Bu Ulfa meninggalkan Mia sebentar untuk mengambil sisa air di botol tadi. Nah, pas lagi nyari-nyari air tadi, kan mereka berdua, Bu Ulfa dan Nek Mina ini mendengar suara Mia berteriak kan. Nah, ternyata ketika mereka sampai ke kamar mandi, mereka ini melihat Mia seperti sedang membungkuk dan kepalanya masuk ke dalam ember. Dan Mia pun seolah ingin memberontak dan ingin mencabut kepalanya dari air namun nggak bisa. Jadi Mia itu tangannya sampai wah kayak gini-gini kan, kayak mau meraih embernya buat pegangan gitu kan, tapi nggak bisa. Melihat kejadian itu, Bu Ulfa dan Nek Mina pun kaget banget kan. Kemudian mereka teriak, "Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Kenapa Mia?" Sambil mereka berusaha untuk membangunkan Mia. Tapi anehnya, saat mereka hendak membangunkan Mia agar Mia ini berdiri gitu kan, mengeluarkan kepala Mia dari air gitu kan, tapi pas dicoba, badan Mia itu berat banget, kayak ada yang menahan tubuh Mia agar tetap di posisi itu. Aduh, pokoknya udah panik banget dan chaos banget kan saat itu. Udah bingung banget nih mereka. Mereka udah usahakan ditarik-tarik gitu tubuhnya Mia, dan akhirnya Bu Ulfa teriak keras, "Allahu Akbar." Nah, alhamdulillahnya setelah itu, tubuh Mia pun berhasil ditarik dan dijauhkan dari ember. Bu Ulfa pun langsung menggendong Mia dan menenangkan Mia. Nah, kalian inget kan kalau tadi mereka itu mencari-cari botol, sisa air mineral tadi nggak ada. Nah, anehnya, tiba-tiba botol itu menggelinding di kakinya Bu Ulfa. Melihat kejanggalan itu, Bu Ulfa pun langsung bingung dan bertanya kepada ibunya, "Loh Bu, tadi kan kita nyari botol-botol ini nggak ada. Kok tiba-tiba botol ini menggelinding di sini sih? Datang dari mana coba?" Mereka pun sama-sama bingung. Namun setelah beberapa saat, dan Mia ini sudah tenang, Bu Ulfa pun kembali memandikan Mia dengan sisa air di botol mineral tadi dan juga garam yang telah diberikan oleh Pak Haris. Nah, alhamdulillahnya setelah kejadian sore tadi, pada malam harinya, Mia ini bisa tidur dengan nyenyak dan juga nggak ngigo dan kebangun tengah malam lagi. Di situ Bu Ulfa udah bersyukur banget dan udah mulai tenang. Hingga keesokan paginya, Mia ini bangun seperti biasa. Mia terlihat lebih sehat dan lebih segar. Dan alhamdulillahnya setelah itu, mereka sudah tidak mendapati kejadian-kejadian aneh lagi. 2 hari kemudian, Pak Haris ini datang ke rumah Bu Ulfa. Pak Haris ini ingin memastikan keadaan Mia. Kalian juga masih ingat kan, waktu Mia dibawa ke rumah Pak Haris, Mia ini kan langsung nangis dan ketakutan banget pas melihat Pak Haris. Tapi hari itu, Mia ini bersikap normal. Mia nggak nangis dan nggak takut sama Pak Haris. Mia ini malah langsung salim sama Pak Haris. Pak Haris pun mengatakan, "Alhamdulillah, sepertinya Mia sudah baik-baik saja." Bu Ulfa pun juga mengatakan bahwa setelah dimandikan sore itu, keadaan Mia berangsur-angsur membaik. Namun Bu Ulfa juga masih bertanya-tanya, kenapa Mia bisa jadi seperti itu? Bu Ulfa pun bertanya kepada Pak Haris, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi sama Mia? Tiba-tiba Mia jadi seperti ini. Pak Haris pun menjawab, Mia memang sempat diincar oleh seorang wanita yang pernah belanja makanan di sini untuk dijadikan tumbal. Nah, mendengar kata-kata tumbal, Bu Ulfa dan Nek Mia pun kaget banget. Hah? Tumbal? Siapa Pak yang tega melakukan itu ke Mia? Tapi dengan tenang Pak Haris menjawab, "Sudah, tidak penting siapa pelakunya. Yang penting saat ini Mia sudah sehat dan sudah terlepas dari gangguan-gangguan tersebut. Dan siapapun yang berniat buruk kepada Mia, pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah." Dan sekarang, tugas Bu Ulfah adalah lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan juga surat Al-Ikhlas setiap malam dan mengusapkannya ke tubuh Mia. Bu Ulfah pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Bu Ulfah mengatakan, "Iyalah Pak, pokoknya siapapun yang berniat buruk kepada Mia, semoga segera mendapatkan ganjaran dari Allah." Bu Ulfah dan Nek Minah pun berterima kasih kepada Pak Haris karena telah menolong dan juga menyelamatkan Mia. Ya, dan itulah guys, cerita yang dialami oleh Mia yang hampir aja ditumbangkan oleh seseorang. Untungnya Mia ini masih bisa selamat karena cepat ditangani. Aku tuh nggak habis pikir gitu ya sama orang-orang yang melakukan pesugihan, mereka yang menikmati hartanya, tapi tega banget gitu menumbangkan orang lain demi kepentingan mereka. Kayak egois banget sih kamu jadi orang gitu. Dan semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita dijauhkan dari orang-orang jahat seperti ini. So guys, itulah tadi
pembahasan kita hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian tulis komentar kalian di bawah ya. Biar nextnya aku sering bawain cerita-cerita horor kayak gini. Dan kalau kalian punya cerita horor juga, kalian juga bisa ceritain di bawah. Siapa tahu cerita kalian bisa aku bawain di video selanjutnya. Dan ya, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah, kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!